Baik, saudaraku, hamba-hamba Allah yang memuliakan, apa topik yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini? Dan memang kita peruntukkan untuk PAS dan MUSAS, pemuda akhir zaman dan muslimah sadar akhir zaman. Ini dikhususkan. Sebenarnya materi ini sangat berharga dan sangat mahal kalau diluaskan nanti sama umum. Kenapa? Ini istri saya yang nyinyirin saya. Udah sampaikan, udah biar orang amalkan, nanti mengalir pahalanya ke kita semua. Iya pula saya katakan. Apalagi bulan Ramadan. Baik, saudaraku. Bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, generasi salafus saleh dan generasi khalafus saleh, seluruhnya pasti sibuk dalam bulan Ramadan itu dengan dua amalan besar. Amalan besar yang pertama, ini mulai pengajian ya. Amalan besar yang pertama yaitu ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah hubungan pribadi dia dengan Allah. Sehingga ibadah yang berkaitan dengan orang lain, seperti apa? Ngajar, kayak Imam Malik ngajaran hadis ditutup oleh Imam Malik. Imam Syafi'i pun nggak mau ngajar di bulan Ramadan. Sampai-sampai begitu. Maaf ini harusnya ustaz nggak ngeramein teman-teman podium-podium dong. Iya, kalau ditiru salafus saleh. Lalu setiap pribadi itu ngerjain apa? Ngerjain ibadah mahdoh. Apakah salah kita ceramah-ceramah bulan Ramadan? Nggak salah, itu juga bagus. Tetapi kalau ditiru, bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in dan generasi salaf dan khalaf setelahnya, seluruhnya sibuk dengan ibadah mahdoh. Baca Quran, zikir, istighfar, doa, salat, sedekah yang luar biasa ekstrim kemana-mana. Sedekah tiap hari itu ada sedekah, apapun bisa sedekahkan. Inilah ibadah mahdoh itu. Di bulan Ramadan itu maksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesibukan Rasul terbesar di bulan Ramadan dan para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, khalafus saleh adalah jihad. Jihad fisik, perang, sehingga futuhat itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Betul tidak? Perang di mana Rasul memacu kuda dengan kecepatan penuh, di mana pedang diayunkan ke kiri ke kanan, di mana teriakan takbir bergema-gema, dan itu perangnya di zaman dulu di siang hari. Sejak matahari terbit sampai tenggelam matahari, udah disepakati oleh seluruh dunia, perang itu adalah perang di siang. Kalau malam itu mereka istirahat, kayak udah kompak semuanya. Baik orang muslim dan muslim itu kompak. Malam itu istirahat, siang mulai terbit matahari mereka perang lagi. Dan Rasulullah futuhat penaklukan di negeri-negeri, kota-kota yang jauh-jauh itu ditaklukkan bulan Ramadan. Masya Allah, ditaklukkan bulan Ramadan. Ini kesibukan yang kedua. Kalau tidak ibadah mahdoh, kalau tidak itu adalah jihad penaklukan. Nah sekarang bisa nggak kira-kira kita gabungkan dua-duanya? Sementara di Indonesia bukan negeri perang, alhamdulillah. Kalau begitu, lakukanlah apapun yang berbau-bau kepada arah kesibukan Nabi. Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal, ayat yang ke-60. Kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا لهم, persiapkanlah oleh kamu dalam menghadapi musuh-musuh Allah itu. Mastata'tum, seberapapun kamu sanggup, pokoknya persiapkan. Min quwwah, dari kekuatan. Kekuatan di dalam ayat ini langsung Rasulullah yang menafsirkannya dengan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. 3 kali Nabi ulang itu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini adalah ar-ramyu, memanah. 3 kali Nabi mengulangi. Kekuatan adalah memanah. Kekuatan adalah memanah. Baru kemudian dalam ayat wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang disiapkan untuk memerangi musuh-musuh Allah. Standby kan kuda-kudanya. 3 kali memanah, baru berkuda. Dengan ini para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa yang terutama dalam i'dad itu adalah memanah. Yang terutama dalam i'dad itu adalah memanah.
3 kali lipat Allah mengulangi, dan Allah awalkan itu dengan a'idul lahum mastata'tum min quwwah. Dalam menurut ulumul Quran, bahwa apabila dalam Al-Quran didahulukan suatu kalimat, kemudian setelah itu ada wa mir ribatil khail, menandakan yang pertama itu lebih penting, yang pertama itu lebih besar, memanah. Kalau kuda, kita memerlukan lapangan, kita memerlukan benda kudanya. Kalau memanah di mana saja bisa, di kamar bisa, ya, di rumah bisa, di mana saja kita bisa memanah itu, ya. Taib. Ikhwati dan akhwati yang kami muliakan, wa min ribatil khail. Kalimatnya dalam ayat tadi, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. A'iddu itu fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka Imam Syafi'i melahirkan sebuah kaidah usul fiqih yang bunyi kaidahnya begini: al aslu fil amri lil wujub. Jika ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis yang isi dalil itu arahnya kepada perintah, lil wujub, maka hukum perintah itu adalah wajib. Berarti setiap manusia, asal dia orang Islam, orang beriman, wajib menjalankan ayat ini yang isinya perintah. Apa perintahnya tadi? Memanah dan berkuda. Astagfirullah, kaget nggak antum dengerin? Ternyata memanah dan berkuda itu hukumnya wajib dalam rangka i'dad, bukan dalam rangka untuk berjudi-judi, bukan dalam rangka untuk kompetisi-kompetisi yang memperebutkan piala. Oke, silakan itu kita jadikan sebagai pelecut dan pemecut kita, nggak apa-apa, itu bagus, ya, agar kita serius, agar kita unggul daripada yang lain dan sebagainya, itu bagus, saya mendukung, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, a'iddu lahum mastata'tum, ini hukumnya wajib. Memanah itu hukumnya wajib. Sehingga kata Umar bin Khattab, yang wajib bagi seorang ayah terhadap anaknya ada 5. Nah, dia sebutkan wajib mengajarkan anaknya berkuda, wajib mengajarkan anaknya memanah, wajib mengajarkan anaknya berenang, ya, dan wajib memberi anaknya dengan nama yang bagus. Kemudian pilihlah ibu yang bagus untuknya. Harusnya dibalik itu, pilihlah ibu yang bagus untuknya, ibu yang solehah, sehingga dari rahimnya lahir nanti anak-anak kita yang terdidik, yang soleh, yang sebagainya. Yang kedua, berilah dia nama anak yang baik. Yang ketiga, latihlah dia berenang, ya, berenang. Dan ini yang melakukan orang barat, baru lahir sudah mulai dilatih berenang. Kemudian yang ketiga, latihlah dia memanah. Yang ketiga latih dia, yang kelima latihlah dia berkuda. Ini hukumnya wajib. Kata Rasulullah, kalau ada nabi yang berhak jadi nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Karena Umar itu cerdasnya luar biasa. Banyak keputusan Umar yang diusulkan pada Rasul, turun ayat yang mirip dan persis. Bahkan redaksi bahasanya pun yang dari Umar bin Khattab, turun ayat yang persis redaksinya dengan yang Allah turunkan. Begitu cerdasnya Umar bin Khattab, sehingga Rasul pun mengatakan, seandainya ada nabi yang pantas untuk menjadi nabi setelah aku, seandainya dibolehkan, maka Umar lah orangnya, bukan Abu Bakar. Dan Umar mengatakan wajib bagi seorang ayah. Kalau begitu, wajib bagi seorang ayah maknanya ayah itu juga harus mahir, ya, harus mahir. Tuh Pak Ori dibakar-bakar, kebakaran jadinya. Jadi ya udah bisa sekarang. Ustaz Arifin Ilham, saya bakar-bakar, semangat, udah punya stable sendiri dia sekarang, udah 14 ekor kudanya. Istri-istrinya pun yang 3 orang itu, bidadari beliau sudah ikut bersama beliau berkuda ke sana kemari. Antum istrinya 1 baru belum bisa bawa kuda, betul enggak? Istri antum udah punya istri kan? Udah bisa berkuda belum? Beliau 3 istrinya udah bisa berkuda, 3-3-nya. Ini ibu yang musas-musas ini, semuanya harus pandai berkuda, ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan menjalankan perintah Allah. Dan ini bukan, oh saya udah tua, saya udah, atau Pak Isra, Ustadz, ambola badan barek lo. Kalau Pak Isra tibolah ke Patang doang waktu acara mana? Pertandingan persahabatan Indonesia Malaysia waktu dia banyak orang yang badannya lebih berat daripada kita. Ternyata dia bisa melaju dengan kecepatan maksimal di atas kuda dan melemparkan panah-panahnya dengan tepat. Perempuan juga gitu. Tambun-tambun kan, taulah wanita Malaysia. Ya, wanita Malaysia sebahagiannya ada yang berbadan lebih berat. Nah, ternyata bisa melaju. Apa kata istri saya? Badan berat gitu bisa juga ya. Nah, ini baik. Jadi ketika perintahnya itu adalah wajib, meninggalkannya adalah dosa. Berdosa kalau enggak memanah, berdosa kalau enggak berkuda. Begitu maksudnya. Artinya harus pandai. Dan setelah itu baru kita bedah. Kenapa Rasulullah menganjurkan sangat
agar kita memanah. Ibarat Allah yang kami muliakan, berikut ini nanti saya harapkan kitab ini ke depan kita bedah dengan seksama, karena sangat lengkap. Kitab ini adalah ringkasan, terjemahan dan daripada kitab yang langka di dunia, itu kitab Furusiyah Muhammadiyah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, kitab yang paling langka yang ternyata hanya didapatkan di perpustakaan Eropa. Lalu kitab itu dikeluarkan dengan baik-baik, kemudian mulai menyebar kembali di akhir zaman ini. Kitab Furusiyah, yaitu kitab kejantanan dalam Islam. Masya Allah, kitab kepahlawanan dalam Islam. Ternyata Islam punya budaya yang mahal sekali di masa lalu. Antum kenal dengan Coach Mihai? Kenal dengan Coach Mihai? Iya, orang-orang yang berkuda yang kenal sekali ini, orang pemanah yang kenal sekali. Beliau adalah juara satu dunia. Walaupun sudah dikalahkan, sekarang ada lagi yang terbaru. Tapi pengakuan Coach Mihai, semua ilmu yang saya dapatkan saya gali dari khazanah memanah Islam. Masya Allah. Kemudian siapa? Lars Andersen. Antum kenal dengan Lars Andersen? Lars Andersen, beliau pun memberikan pengakuan bahwa semua kemampuan yang didapatkan dari khazanah memanahnya Islam. Masya Allah. Nanti kita dengarkan bagaimana Rasulullah punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah yang mampu melemparkan anak panah dalam 1 detik 3 anak panah. 1 detik 3 anak panah. Itu bukan sebarang lepas tanpa energi, tidak. 3 anak panah, satu luncuran anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa menembus 3 orang manusia. Antum bayangkan kekuatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti ada lagi namanya Abu Talha. Abu Talha ini waktu perang Uhud, dia punya tameng kayu, dan tameng ini dibungkusi oleh kulit yang udah disamak. Tamengnya, dia berlindung di balik tamengnya. Sahabat-sahabat yang lain pada melarikan diri karena dihujani anak panah. Rasulullah bersama dengan Abu Talha di balik satu tameng itu. Bisa dibayangkan nggak kalau badan mereka itu gemuk-gemuk apa tipis-tipis? Hah? Badan Rasul dan Abu Talha itu gemuk-gemuk apa tipis-tipis? Kalau gemuk, 1 tameng saja untuk 1 orang. Ini berdua di balik 1 tameng. Berarti badan mereka itu langsing-langsing, begitu maksud saya. Langsing-langsing, mereka merapat di bawah 1 tameng. Kemudian Rasulullah, mana yang nyacak anak panah musuh dekat, beliau ambil. Beliau serahkan kepada Abu Talha, lempar katanya. Maksudnya itu panah. Kemudian Abu Talha pun memanah, Rasulullah yang megang tameng. Kemudian Abu Talha, setiap kali Abu Talha melepaskan panah, kata Anas bin Malik, Rasulullah memunculkan kepalanya, mencogok kepalanya. Beliau ingin melihat kemana tembakannya. Setiap tembakan Abu Talha tepat membunuh 1 orang. Tembus, ya, tembus badan orang itu. Masya Allah, ya. Setiap kali Abu Talha, dan Rasulullah selalu tersenyum dan gembira. Apa kata Abu Talha? Mamana wa ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, jangan cogokkan kepala engkau. Bahasa Indonesianya, mohon ya Rasulullah, jangan keluarkan kepalamu dari, nanti panah musuh kena kepalamu. Biarlah mukaku yang kena panah musuh daripada mukamu ya Rasul. Biarlah leherku yang kena panah musuh daripada lehermu ya Rasul. Begitu cintanya Abu Talha. Tapi kenapa Rasulullah SAW suka betul tidak ada perlombaan? Di situ ada perlombaan panah, sini ada perlombaan panah, melainkan dua-duanya perlombaan itu pasti Rasulullah datangi dua-duanya. Tidak ada perlombaan panah yang Rasulullah tidak mau datang, pasti datang, nggak perlu diundang-undang. Kenapa begitu hebatnya? Karena Rasul SAW menyebutkan semua permainan di muka bumi ini, yang bisa menghabiskan waktu, tidak ada yang Allah sukai kecuali 3 permainan. Habis waktu kita di 3 permainan ini, Allah suka. Bukan sekedar Allah suka saja. Ketika Allah suka, pasti para malaikatnya juga cinta dengan permainan itu. Maka permainan yang 3 itu adalah 1, bermain-mainnya suami dan istri. Coba, mesra-mesra. Di bulan Ramadan kurangi sedikit lah yang itu, malam aja tak apa. Yang kedua, yaitu habisnya waktu seseorang bersama kudanya. Bermain-main dia dengan kuda, dia melatih kuda, dia berlatih kuda, dia melatih orang berkuda, dia sedang merawat kuda. Habis waktunya dengan kuda, Allah ridho kepada dia. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, dia habiskan waktunya dalam melemparkan anak panah demi anak panah, mengambil kembali panah dan melemparkan anak panah. Tetapi dari keseluruhannya, ternyata yang paling dicintai oleh Rasulullah dari sudut permainan adalah memanah.
mengalahkan kecintaan Rasulullah daripada berkuda. Pada kata Nabi, makhluk yang paling aku cintai setelah istriku adalah kuda. Makhluk yang paling aku cintai setelah istriku adalah kuda. Kadang-kadang istri Rasul sempat cemburu juga dengan kuda. Rasul setelah dia berkuda, kalau dia berkuda itu kayak lupa dunia. Maksudnya apa? Begitu lamanya dan sukanya Rasulullah bersama kuda. Nah ternyata panah lebih lagi disukai oleh Rasulullah daripada kuda. Sehingga boleh dikatakan hampir-hampir beliau tidak mau melepaskan panah dari tangannya. Di mana ada kesempatan beliau melemparkan panah, melatih dirinya terus memanah. Imam Ahmad bin Hambal, gurunya para ahli hadis, disebut dengan Imamul Muhaddithin. Beliau ini di usia yang sudah di atas 70 tahun masih terus memanah. Sampai-sampai muridnya berkata, "Wahai Tuan Guru, apabila kewajiban berperang itu masih hidup sekarang, maka kami yang siap menggantikan engkau. Engkau sudah tua, istirahatlah Tuan Guru." Apa kata beliau? Coba buka Al-Anfal ayat 60. Persiapkanlah dalam menghadapi mereka berupa kekuatan, yaitu memanah. Apakah engkau dengar di ayat itu ada batasan usia? Katanya nggak ada batasan usia. Maka dengan ini Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan dan meyakinkan murid-muridnya memanah ini sampai mati. Mirip dengan hafal Quran, jangan sampai dilupakan sampai mati. Maka siapapun kita, apabila, mari kita mulai ya satu-satu supaya tidak loncat sana sini. Saya sengaja ini ingin merujuk langsung biar rasa thiqah antum lebih muncul daripada hanya Zul ngobrol saja. Lebih bagus saya bacakan sumbernya langsung biar rasa thiqah itu muncul. Thiqah itu apa artinya? Yakin dan percaya, langsung ada sumbernya. Baik ya. Kemudian mari kita dengarkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bergabung dalam acara pertandingan dua kelompok panahan. Ini panahan jarak jauh, ini panahan jarak dekat. Kalau ada dua-duanya, Rasul akan datang ke dua-duanya, ya. Kemudian itu menandakan kesukaannya Rasulullah. Dan saya kembalikan kepada hadis tadi, permainan yang disenangi oleh seluruh para malaikat, bahkan para malaikat turun dari langit ke bumi untuk menyaksikan permainan itu adalah berkuda, adalah memanah. Persis dengan majelis ilmu, para malaikat, inna lillahi malaikat tawafun, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang kerjanya tawaf di muka bumi ini. Ngapain? Nyari di mana ada majelis zikir, di mana ada majelis ilmu. Ketika mereka temukan majelis zikir, majelis ilmu, malaikat ini menghimbau kawan-kawan yang lain yang masih nyari-nyari, "Oi, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum, sini, kumpul semua, yang kalian cari-cari ada di sini." Ngumpullah para malaikat, mereka kembangkan sayap-sayapnya dan mereka di situ sambil mendoakan semua orang yang ada di situ untuk diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diberikan oleh Allah rahmat, diberkahi hidupnya. Itu yang didoakan oleh para malaikat. Hal itu terjadi persis dengan orang yang nonton panahan ketika ada orang yang sedang main panah. Lomba panah, nonton aja udah dapat berkah kita, Pak. Nonton aja, apalagi mainnya, antum bisa bayangkan nggak? Makanya Nabi hobi betul nonton. Kalau ada pertandingan kuda, Nabi datang. Kalau ada pertandingan memanah, Nabi pasti datang. Lah antum kalau ada WDO ngadakan acara, datang nggak? Ayo, saya tanya. Ini saya tanya nih komandan. Komandan datang nggak kawan-kawan ini? Ada lah ya, ada. Sebagian, berarti yang lain tidak. Bila kita meniru Rasulullah, maka Rasulullah itu paling hobi menghadiri pertandingan berkuda, pertandingan memanah, dan pertandingan bergulat. Kalau Rasulullah pertandingan bergulat nggak mau hadir dia, tapi kalau dia bergulat baru mau. Sehingga Abu Rukanah yang terkenal paling kuat di Arab itu, ketika semua yang lain dikalahkan oleh Abu Rukanah, beliau nantang pada Nabi, "Ya Rasulullah, gulat yuk," kata Nabi. Dan dia ini belum muslim, dia masih musyrik. "Kalau saya bisa kalahkan engkau, maka satu kambing adalah untuk saya. Kalau engkau bisa kalahkan saya, satu kambing adalah untuk engkau." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yang benar, serius. "Ayo," kata Nabi. Kalah. Dia nggak percaya. Dikasihnya satu kambingnya kepada Nabi. "Kok bisa kalah saya?" Kemudian dia minta gulat kali yang kedua. Lagi-lagi kalah. Kemudian dikasihkan yang kambing yang kedua kepada Rasul. Dia cuma punya 3 kambing. 3 kali kalah dia. 3 kambingnya habis. Baru dia ngaku nyerah. Lalu apa katanya? Akhirnya Abu Rukanah ini masuk Islam. Bisa dikalahkan oleh orang yang ternyata Nabi Muhammad itu bukan laki-laki, bukan dai, bukan ulama, bukan ustadz yang cemen ya. Ternyata dia betul-betul jago. Kalau saya ceritakan pada antum bagaimana
bagaimana ketangkasan Rasulullah, fursiahnya Rasulullah itu, antum betul-betul bangga mempunyai Nabi seperti beliau. Oke, digulat saja dulu. Nabi Muhammad SAW mengalahkan Abu Rukanah 3 kali telak. Apa kata Abu Rukanah? Tidak pernah di umur hidup saya ada orang yang bisa mengalahkan saya dan meletakkan pipi saya ke tanah kecuali engkau. Akhirnya dia bersyahadat, masuk Islam. Ternyata dari bab olahraga saja ada orang yang masuk Islam di tangan Nabi. Orang yang paling hebat gulat. Kalau gulat itu istilahnya udah puncak semua bela diri itu adalah gulat. Puncak semua bela diri adalah gulat, dan itu dikuasai dengan baik oleh Abu Rukanah, dan Rasulullah mengalahkannya. Keren nggak? Lalu katanya, kalau kambing yang pertama saya ditanya oleh istri saya katakan dia dimakan serigala. Kalau kambing yang kedua saya katakan dia hilang dari rombongan. Kambing yang ketiga apa? Jawab saya untuk istri saya katanya. Artinya yang pertama yang kedua bisa berusta. Kambing yang ketiga apa alasan saya nanti ya kepada istri saya? Kata Rasul, semua kambingmu saya kembalikan padamu. Jadi engkau tidak perlu jawab apa-apa pada istrimu. Ya. Setelah dia masih Islam, Nabi senang, kamu ambil balik kambing-kambing kamu. Jadi begitu, Rasul itu jangan antum sangka dia manusia yang lemah, kulitnya itu lunak. Memang kulitnya lembut ya, putih, lunak, kemudian tidak berenergi, jangan salah-salah. Antum tahu ketika Ali sudah dewasa, Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun orang di Jazirah Arab yang sanggup mengalahkan ilmu bela diri Ali bin Abi Thalib, termasuk ilmu gulatnya. Ali ini di puncak ketangkasan dalam masalah fisik. Betul-betul lelaki perkasa paling sempurna di Arab, di Jazirah Arab, Ali bin Abi Thalib. Dan itu menurun kepada anaknya Husain bin Ali. Hasan juga cakap tapi dikalahkan oleh adiknya Husain. Nah, Ali ini semua orang Arab setelah sahabat-sahabat semuanya sahabat-sahabat itu hebat-hebat loh. Semua sahabat Nabi latihannya kepada Nabi. Sahabat-sahabat itu hebat-hebat. Tapi kalah oleh Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab sudah masa lalu. Dikalahkan oleh Ali ketika Ali sudah besar. Umar itu hebatnya dulu di masa jahiliyah. Tapi setelah Ali dewasa, Umar lewat. Begitu tangguhnya Ali. Tidak ada musuh raksasa berapapun hebatnya, melainkan di tangan Ali ditebas bisa terbelah 2 badannya. Energi Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Ya, raksasa tinggi besar. Ya, jago pedang. Kan ada orang kalau tinggi besar itu kan lamban kan, gerakannya lamban, lembek apa semacamnya. Yang ini enggak, sigap. Pedangnya pun tidak bisa diangkat kecuali 2 orang laki-laki yang tinggi besar pula. Sementara dia bisa dengan 1 tangan. Sekarang dia dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. 1 kali sabetan saja oleh Ali, ketika dia menyerang, Ali langsung masuk di bawah selangkangan kakinya, dan pedangnya yang terkenal dengan Zulfikar itu ya ditebaskan, langsung naik ke atas, terbelah 2 badannya. Itulah tenaga Ali. Antum bisa bayangkan tenaga Ali ini seperti apa. Dia memang betul-betul seorang lelaki macho yang benar-benar sejati. Ali adalah laki-laki yang sebenar-benarnya. Ali menantang semua sahabat dalam bergulat dan bela diri. Semuanya kalah. Apapun jurus yang dikeluarkan para sahabat, kalah semua oleh Ali bin Abi Thalib. Biar antum tahu ya bagaimana para sahabat-sahabat kita ini. Lalu Ali merasa senang dan bahagia. Tak ada lagi orang yang bisa mengalahkannya. Orang-orang luar Islam juga ditantang, nggak ada yang sanggup mengalahkan Ali. Kemudian kata Rasul kepada Ali, jangan senang hati dulu, di atas langit ada langit, kata Rasul. Ya, masih ada yang bisa mengalahkan saya ya Rasulullah? Ada. Siapa ya Rasul? Besok di balik bukit sana, saya kenal ada seorang lelaki yang tidak pernah bisa dikalahkan. Kamu pergilah ke sana. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Begitu ya, maaf bahasanya. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Pergilah kamu ke sana. Ali sudah nggak sabar menunggu besok siang. Ini namanya pendekar kan, tentu hobinya siapa yang bisa mengalahkan saya. Emang ada, kan gitu kan? Gaya Musa alaihissalam. Memang ada yang lebih berilmu daripada saya. Akhirnya ketahuanlah Khidir lah orangnya. Yang ini siapa? Waktu subuh itu terasa begitu panjang jalannya bagi Ali bin Abi Thalib. Penasaran betul ya siapa bisa mengalahkan saya. Singkatnya, pas waktu duha dia pun berangkat ke sana. Tepat pada waktu itu seorang lelaki bertubuh ninja sudah ada, berbalut pakaian hitam semuanya, ya, dan hanya sedikit saja mata nampak. Kamu orang yang bisa mengalahkan saya? Laki-laki itu mengangguk. Coba. Dalam sejarah disebutkan, ini pengakuan Ali sendiri, 10 kali dia ditulungkupkan dan terjatuh dengan telak. Juruskah, gulatkah atau apa, semuanya kalah oleh laki-laki ini. Sampai Ali bin Abi Thalib betul-betul mengaku dan menyerah, saya kalah. Siapakah engkau Tuan? Siapakah engkau? Dibukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasul kita. Rasulullah itu jangan antum salah-salah ya. Rasul itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talha dalam perang Uhud, dia telah mematahkan 2 busur panah yang kuat-kuat. Saking kuatnya tarikan Abu Talha.
Saking kuatnya. 2 busur atau 3 busur dalam sejarah disebutkan dalam perang Uhud. Tapi Rasulullah mematahkan 6 busur panah. Kekuatan Rasul. Ketika dalam perang Khandak, ada satu batu yang seluruh sahabat angkat tangan, nggak bisa memecahkannya. Tangan Rasul sendirilah yang memecahkannya. Pecah. Dengan ini kita dapat bayangkan keperkasaan Rasulullah SAW. Bangga nggak punya Nabi seperti Rasul? Bangga. Inilah dia sosok teladan kita. Dia bukan hanya seorang dai, dia bukan hanya seorang mubaligh, dia bukan hanya seorang, tapi dia adalah seorang guru, master of the master. Di atas shifu o shifu. Baik, kita kembali kepada memanah tadi. Ibarat Allah yang kami muliakan. Urmu Bani Ismail. Mana tadi? Berikutnya ada hadis yang sahih. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ancaman kepada orang yang pernah belajar memanah. Awas, tidak belajar memanah berdosa. Tapi setelah belajar memanah diancam oleh Nabi. Siapa yang sudah pandai memanah lalu dia tinggalkan. Nah, dalam kaidah usul fikih disebutkan, apabila ada sebuah perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis, apabila mengerjakan perintah itu pahalanya besar, meninggalkannya dosanya besar dan ada ancamannya, maka itu berarti meninggalkannya adalah haram. Kalau sudah ada ancamannya, dan Nabi mengancam. Apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allama ar-ramya thumma tarakahu falaysa minnah. Orang yang sudah belajar memanah lalu dia meninggalkannya, tidak mau lagi memanah, maka Rasul mengatakan falaysa minna, bukan umat kami. Bukan umat kami. Persis dengan orang yang hafal Quran lalu dia tinggalkan hafalan Qurannya, bukan umatku, kata Rasul. Ya kan? Ini juga begitu. Di hadis yang lain au qad asa, di riwayat yang lain au qad asa, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Sementara dalam hadis sahih Muslim Rasul bersabda, siapa saja yang mengerjakan seluruh umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, waman aba? Ya Rasul, siapa umatmu yang enggak mau masuk surga? Jawaban Nabi adalah man ata'ani dakhala jannah. Semua umatku yang meniruku, yang mengikuti aku, yang taat padaku itu pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang durhaka kepadaku, dalam artian tidak mengikuti aku, tidak mencontoh aku, dia kerjakan apa yang dia suka, faqad aba, itulah umatku yang enggak mau masuk surga. Yang enggak mau masuk surga adalah yang enggak mau mengikuti Nabi. Nah, di hadis ini ya, di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Utbah bin Amir Rasulullah bersabda, yang meninggalkan memanah, tidak mau memanah, faqad asa, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Durhaka. Laki-laki, wanita, ibu-ibu juga, karena umat Nabi itu bukan hanya laki-laki, wanita juga. Nanti ibu akan dengarkan luar biasa, ternyata dalam memanah ini kekuatannya melebihi kekuatan 100 orang lelaki berkuda. Kita akan baca riwayatnya nanti, bagaimana memanah itu kekuatannya 100 orang berkuda takut kepada satu orang pemanah jitu. Nggak akan ada yang berani mendekat. Belum dekat lagi dia sudah dihabis oleh panahnya, dengan kuda-kudanya pun habis. Makanya pemanah ini luar biasa. Pemanah ini luar biasa. Dan kemarin di Turki baru pecah rekor 540 meter tepat. Pecah rekor 540 meter satu kali tembakan. Ternyata 200 lbs. Dia bermula dulu latihannya dari 28 lbs. Naik sampai 200 lbs. Lalu dia lepas. 540 tepat. Gimana caranya tuh? Ternyata sekali lagi khazanah Islam lah yang digalinya dan dia bisa melakukannya. Dahsyat Islam ini. Dahsyat Islam ini. Dan dalam sejarah 1,2 km ini sahabat dari kalangan zaman Bani Amawiyah ada yang sampai tembus 1,2 km. 1,2 km bisa menjangkau musuh. Baca mana kehebatan busurnya, bagaimana kekuatannya menarik. Itu perlu latihan. Anaknya Mas Sunario yang kecil umur 11 tahun ini sudah tanding tingkat dunia dan dia sudah megang 40 lbs. Kecil masih, umur 11 tahun. Yang dipegangnya sudah 40 lbs, sekarang udah naik lagi. Masya Allah. Istrinya kemarin Akhi Mamun nggak datang, istrinya jarak 60-70 meter itu dia yang menang, kalah semuanya oleh istrinya. Tepat. Ini Bunda Salma datang ketika itu, ya Bun, kita ngelihat bagaimana dia bisa memanah ke kuning itu dari jarak, diulang balik kuning lagi. Masya Allah. Memang kita harus iri Pak, ternyata dia latihan.
dia latihan. Siapapun kalau latihan bisa. Waktu itu hadir dari utusan dari Danrem datang, utusan dari kepolisian datang, macamnya ikut menyaksikan macamnya. Mereka mencoba pusur tanah itu, bergetar. Woi, kelihatannya aja yang enak ya, kata. Bergetar. Mak jangan, Pak tahan Pak, nggak sanggup lagi, kata. Dilepaskannya. Ya, mereka coba. Jadi kita perlu latihan. Makanya Allah berfirman, Rasulullah berkata, ketahuilah dalam memanah itu adalah kekuatan. Orang yang banyak penyakit, orang yang banyak rajin-rajin memanah, insya Allah jauh dari penyakit. Berkuda, memanah, berenang itu olahraga sebenarnya dalam Islam. Berkuda, memanah, berenang plus gulat, itu adalah kekuatan sebenarnya dalam Islam. Jadi mohon maaf ya, olahraga dalam Islam itu bukan olahraga yang bisa nyakitin fisik. Maaf, kalau bola kaki itu banyak yang patah-patah kakinya, beradu tulang kering, ada yang enselnya lepas apa semacamnya. Nilai jihadnya nggak ada, nilai edatnya nggak ada, pahalanya nggak ada, tapi hanya melepaskan candu. Tidak, itu olahraganya luar Islam. Olahraga Islam itu adalah berenang, berkuda, memanah, dan bergulat. Lanjut. Man ta'allama ar-ramya thumma nasiyahu fahiya ni'matun suliba minha. Sulibaha ya. Siapa yang belajar memanah kemudian dia meninggalkan memanah, maka itulah nikmat yang dicabut kembali darinya. Nikmat yang dicabut kembali darinya. Kemudian melempar satu anak panah sebanding dengan pahala memerdekakan satu orang budak. Satu anak panah loh dilemparkan, sebanding pahalanya dengan memerdekakan satu orang budak. Bu, tahu nggak harga budak muslim paling murah itu paling 150 juta, itu paling murah. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, harganya 1,5 M. Kalau diuangkan semuanya, saya coba uangkan, kan 100 keping dinar emas. Satu dinar emas itu harganya anggaplah 2 juta dulu, 100 keping. Itu sudah berapa itu? Ya. Kemudian 100 keping. Sementara satu kepingnya ditambah lagi dengan onta yang diberikan, 100 ekor onta untuk merdekakan Bilal. Nah, orang-orang yang jadi budak sementara dia muslim, dia mukmin, apabila memerdekakannya, saya yakin bapak-bapak nggak akan sanggup memerdekakannya, kecuali jual rumah kita, jual rumah, jual mobil semacam, baru sanggup memerdekakan. Dan pahalanya itu bisa diimbangi dengan melepaskan satu anak panah dengan niat lillahi ta'ala. Ayo, makanya ayahanda saya yang tercinta yang usianya udah 106 tahun, beliau pun akhirnya pesan 1 set anak panah. Udah mana kemarin? Udah mana? Dengan usianya yang tua dia memanah 106 tahun loh, mana? Yang dikejarnya apa? Pahala yang dijanjikan ini loh. Masa antum yang muda-muda, yang energik nggak mau? Lah di bulan Ramadan tuh amal terbesar kita baca Quran. Sholat, zikir. Kan begitu kan? Sedekah. Itu yang ibadah mahdoh. Yang lain, ibadah terbesarnya Rasul dan para sahabat adalah jihad di jalan Allah. Sekarang kita bukan bumi jihad, ini Indonesia bukan bumi jihad, bukan sedang perang. Setidaknya i'dad, menjalankan firman Allah, dan pahalanya setara dengan orang yang sedang berjihad. Itu hukumnya loh ya. Yang sedang berjihad di Palestina, yang sedang berjihad di Suriah, pahalanya didapat oleh orang yang i'dad di Indonesia. Gitu. Pahalanya, kita mengejar pahala. Kalau ingin dapat pahala, kadang-kadang kan kita baca Quran, ada juga saatnya kita jenuh ya. Ada saatnya kita letih baca Al-Quran. Itu normal. Mungkin setelah 2 jam kita baca Quran, hiburlah, siapkan tempat target panah, hiburlah diri kita dengan panah. Pahalanya juga memerdekakan satu orang budak. Mari saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh dari Sunan Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Ammar bin Abasah. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa adlu muharrarin. Siapa yang melemparkan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan budak. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Ya, sebanding memerdekakan seorang budak. Dalam lafaz hadis Imam An-Nasa'i, man rama bisahmin fi sabilillah balagal aduwa aw lam yablugh kana lahu ka'itqi raqabah. Siapa yang melepaskan satu anak panah sampai ke sasaran atau tidak sampai ke sasaran, kena atau tidak tepat, ya, meleset atau tepat, kana lahu ka'itqi raqabah, adalah untuknya pahala seperti memerdekakan satu orang budak. Nah, budak ini dipertegas dalam hadis riwayat Ammar bin Abasah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang memerdekakan satu orang budak wanita yang beriman. Ayo, kalau budak laki-laki beriman dengan budak wanita beriman, mana lebih utama untuk dimerdekakan? Nah, wanita. Kenapa? Kehormatan wanita ini yang dipakai tiap hari oleh musyrikin, oleh najisin, ya, oleh kafirin. Itu yang harus cepat diselamatkan. Merdekakan budak wanita yang beriman, merdekakan dia, besarnya pahalanya. Taib. Man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang memerdekakan satu orang budak wanita yang beriman, a'taqallahu bikulli adwin minhu adwan minhu minan nar. Setiap anggota tubuh wanita budak beriman tadi, setiap anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, kepalanya, matanya, setiap anggota tubuh daripada wanita budak yang beriman tadi itu, Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuh orang yang melemparkan panah di jalan Allah itu dengan Allah akan merdekakan seluruh tangan-tangannya, anggota-anggota tubuhnya tadi itu dari api neraka. Setiap anggota tubuh wanita tadi. Siapa? Jadi kalau ada duit kita bisa merdekakan seorang budak wanita, maka setiap anggota tubuhnya itu, setiap anggota tubuh kita pula dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Paham maksud saya ya? Oke. Kemudian waman rama bisahmin fi sabilillah fabalagal aduwa fa asaba aw akhta'a, siapa saja melempar satu anak panah di jalan Allah sampai ke target musuh atau dia tepat memanahnya atau dia meleset, kana lahu itqu raqabah, sama dengan memerdekakan budak wanita yang beriman tadi. Ayo, apakah setelah mendengarkan ini masih pantas kita merasakan di rumah tidak punya busur? Rasanya tidak pantas. Harus punya busur setiap rumah. Setiap rumah, memanahlah walaupun dalam rumah. Niatkan pahala. Dan kita semuanya berpayung di bawah payung legal. Kan ada Perpani, segera bergabung dengan Perpani. Ya, lalu jadilah atlet. Saya ada pertandingan ikut. Ambil yang horseback archery, ya, HBA, ambil yang itu. Supaya kita bisa mengikuti turnamen-turnamen kelas-kelas nasional dan internasional untuk mengasah, untuk menguji sampai di mana keakuratan saya, kecepatan saya, ketepatan saya. Begitu Pak, setiap kita harus ada di rumahnya masing-masing sekarang ini panah-panah. Nah ini lapangan masjid kita ini punya lapangan yang cukup luas. Siapa dermawan yang ada, siapkan lapangan itu. Semua pahala orang yang memanah mengalir juga untuk dia. Allahu Akbar. Siapkan, betul nggak ini? Siap panah. Berapa luas tanah kita nih, Akhi Mamur? Besar sekali itu. 40 kali 20. 12. Itu sudah dahsyat sekali itu saudaraku. Kita sudah bisa membuka perpanahan sunnah seluruh Pekanbaru ini, pusatnya di Al-Falah. Siapa yang mau jadi donatur? Segera bangun itu. Siapa yang mau jadi donatur? Di antara kita segera garap itu tempat. Masjid Allah ini punya tempat olahraga sunnah yang pahalanya menggunung-gunung, membukit-bukit, melimpah-limpah sampai ke langit. Berapa banyak orang memanah, sementara fasilitasnya kita menyiapkan, pahalanya mengalir juga ke kita. Allahu Akbar. Berapa Akhi Mamur? Berapa itu? Coba nanti antum anggarkan, umumkan nanti biar saya push lagi umat ini, biar mereka siapkan lapangan. Ya, disinilah tempat orang memanah. Disinilah orang-orang berlatih memanah sambil mengumpulkan pahala yang sebesar-besarnya. Pahala itu mengalir kepada siapapun donaturnya. Donatur nggak perlu satu orang. Kalau bisa kita garap kira-kira 10 orang jadi donatur, 5 orang jadi donatur. Kalau satu orang mengambil, yang lain memang tidak mau, maka pahala untuk dia semua. Tapi kalau yang mau bergabung, silahkan bergabung. Ya, di gotong royong jadi ringan. Bisa itu insya Allah Ta'ala. Dibuat tempatnya elit, Akhi Ma'mur. Elit. Orang bisa berteduh, nggak apa-apa. Orang bisa berteduh. Siapkan pula tempat air minumnya. Jadi dah tuh. Anak-anak memanah. Buat jadwalnya. Sehingga ada lagi pemuda-pemuda masjid kita yang ditugaskan. Punya kerja baru. Pemuda akhir zaman di Al-Falah punya kerja baru, menjadi pelatih, menjadi tukang menertibkan tempat segala macamnya. Itu, oke ya. Melihat pahala yang begini besar, saya yakin ngiler semua ini. Kecuali yang nggak beriman tuh, tuh kaji itu. Kalau orang nggak beriman itu bunyinya tuh, kaji itu. Mana cina teroris. Itu orang-orang yang memang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman mendengarkan begini besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah, diceritakan oleh Rasulullah, tak mungkin. Nah, saya berharap setiap ustadz, lihat ustadz Sikona. Saya sayangkan
hanya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Agim, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz di Tomboro, dan ya beberapa ustadz lah yang saya kenal yang ikut bergelut dengan olahraga sunnah ini, berkuda, memanah. Ambo walaupun usia mudeko pak, bersemangat juga baru. Bahkan bulan Ramadan pun kemarin kita coba, berarti bisa. Saya coba dalam keadaan lepas kuda, gelof ya, saya coba menggaya-gayakan memanah dalam keadaan itu. Saya coba, ya, karena ini bukan batas umur, nggak ada batas umur. Apa sudah berapa umur sekarang pak? 62 masih usia jihadnya Nabi SAW. Ya, bapaknya mengatakan tua, ayah saya udah 106 tahun, 106 tahun, hampir 2 kali lipat bapak, masih memanah dia pak. Kemarin ini dia naik kuda, apa katanya, bakudo Allah ya katanya kan, akhirnya memanah ya lain. Ya begitu, Masya Allah. Pak, tahu enggak dengan pemenang pemilihan raya kemarin tanggal 9 Mahathir Muhammad? Berapa usia Mahathir Muhammad? Antum lihat enggak bagaimana cara dia berdiri waktu pidato? Lurus atau bongkok? Cara jalannya berdiri atau bongkok? Antum tahu enggak apa aktivitas beliau dalam 1 minggu? Berapa kali? Berapa kali dia berkuda? Bandingkan dengan kita, 2 kali 3 kali 1 minggu dia berkuda tiap minggu di usia 92 tahun sampai sekarang. Maka malulah ya apabila ternyata bodinya terjaga, fisiknya terjaga, kesehatannya terjaga, karena nilai ibadahnya itu tinggi. Olahraga menyenangkan hati. Bahkan kata Nabi, siapa yang stres, siapa yang sedang mengalami beban yang sangat berat, siapa yang sedang suntuk dunia, ambil busur panah kamu, ambil anak panah dan lemparkanlah, semuanya akan hilang kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang suntuk, sedang stres, sedang apa namanya, sedang berduka, sedang sedih, ambil panahnya, tapi jangan ditargetkan ke lakinya. Jangan. Yang laki juga jangan pada orang lain, tapi ke target. Begitu, targetnya harus tempat yang aman, ada adab-adabnya. Aduh, tinggal 7 menit. Kan disampaikan panjang lah. Gimana? Sebatas ini sudah terbakar semangatnya? Sampai saat ini, sampai tahap ini, maka setiap kita, anak-anak juga disiapkan di rumah. Busur-busur anak-anak yang standar anak-anak. Tapi saya tidak menyarankan yang standar bow. Biar kita fokus di horsebow archery. Tapi kalau ingin ambil standar bow nggak apa-apa, berarti itu pertandingan standar bow. Targetnya ikut pertandingan, ya. Kalau yang horsebow, ini yang bisa dibawa kemana-mana dan biayanya irit. Kalau yang standar bow itu mahal, semuanya serba mahal. Nah, ini bukan gaya Islam sebenarnya. Gaya Islam itu irit, efektif, efisien, dan ini yang gaya Islam. Kalau horseback archery itu murah, efektif, ya. Baik, selanjutnya ganjaran memanah adalah 1 derajat di dalam surga. 1 derajat dalam surga. Ya Rasulullah, surga apa yang kau maksud? Derajat apa yang kau maksud? Kata sahabat bertanya pada Rasul. Ini saya bacakan hadisnya. Qatilu faman balagha bisahmin fa innaha darajah. Berperanglah kamu, maka sesungguhnya siapa yang melemparkan panahnya dengan 1 anak panah saja, dia adalah 1 derajat. Amma innaha laysat bidarajati abi ahadikum wala ummihi walakinnaha darajatun fil jannah. 1 anak panah dilemparkannya itu setara dengan 1 derajat, dan derajat yang dimaksud itu adalah bukan derajatnya ayah ibu kamu. Bagi kita, derajat ayah ibu kita di hati dan di kepala kita enggak? Dijunjung tinggi tidak? Ayah dan ibu kita pasti kita junjung tinggi. Kalau ada orang mengejek ayah ibu awak, mati ya awak untuk melawannya. Kan begitu kan? Begitu tingginya. Dan Rasulullah mengatakan, lemparkan anak panah kamu, untuknya 1 derajat. Ya Rasulullah, 1 derajat apa? Bukan 1 derajat ayah dan ibu, kata Rasul, tetapi 1 derajat dalam surga. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man balagha bisahmin falahu darajatun fil jannah. Siapa yang melempar anak panah sampai kepada targetnya, ya, maka untuknya 1 derajat di dalam surga. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, jadi target punya 1 meter 1 meter. Ini ada lingkaran. Walaupun nggak nyampe ke apa, ke yang lingkaran itu, tapi karena target aja lah dulu. Yang petak tadi 1 meter, maka untuknya 1 derajat surga, dalam surga. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mad darajah, apa itu derajat? Qala ma baina darajataini 500 am. Antara surga dengan surga itu kan nih, antara surga dengan surga itu adalah 2 derajat.
2 derajat. Jarak antara 2 derajat ini kata Rasulullah 500 tahun perjalanan. 1 derajat berarti 2 anak panah dilemparkan dapat 2 derajat. Maka itulah jarak satu surga dengan surga yang lain adalah 2 anak panah kita lemparkan di jalan Allah SWT. Surga Allah itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Dengan kita lemparkan anak panah kita, maka kita mendapatkan perubahan dan peningkatan derajat. Kan nanti di akhirat yang bisa menaikkan derajat orang dengan cepat apa lagi? Ini hadisnya sahih apa? Membacakan di depan Allah ayat-ayat surat-surat Al-Quran yang kita hafal. Setiap satu surat yang kita baca di depan Allah, maka naik 1 derajat. Kan begitu kan? Lalu kita baca lagi, naik lagi 1 derajat. Kita baca lagi, naik lagi 1 derajat. Yaitu surat demi surat dari Al-Quran yang kita hafal. Naik 1 derajat, naik 1 derajat. 1 derajat itu adalah dari satu surga ke surga lebih di atasnya. Hafal lagi 1 surat yang lain, lebihnya. Terus. Tapi orang yang memanah 2 anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat, niatnya harus karena Allah. Ya, maka adalah 1 derajat surga. 1 derajat surga. Sia-sialah umur kita kalau kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Di bulan Ramadan ini lakukanlah hal itu. Jangan menunggu besok lusa. Keluar dari pengajianku langsung cari di mana orang jual busur. Langsung cari. Tapi pergilah dengan orang yang berilmu tentang busur. Banyak orang terkicuh, hamba saya balik banoto, batang langsung terkicuh. Hari pertama Ramadan dikicuh orang langsung. Mana Mas Mul? Lah terkicuh kami. Banoto kan lah tipis. Ban muka lah tipis, patutlah patang bunyi-bunyi cicit. Bunyi botak banoto. Ya, untung enggak hujan apa semacamnya. Lalu saya katakan Mas Mul ketika kami senang berkuda, tolong cari. Oke. Dia pergi. Ya. Lalu dibawanya langsung bocor bannya. Padahal baru. Diperiksa deh Pak Isra. Iko ban apa namanya tadi? Ban suntik. Iya, ban itu. Harganya harga ban baru. 400.000 satu, jadi 2 ban itu 800.000. Padahal untuk ukuran awak kan bukan ringan itu, ya kan? Ketahuan. Entah ditukarkan beli lagi dan enggak itu. Jadi ban aja dikicuh orang kita. Jadi masalah beli ini pun harusnya yang standar juga. Mohon baik, insyaallah taala. Ya, insyaallah. Baik, ini memang saya imbau dan saya ajak di mana-mana saudara seiman kami, saudara-saudara seiman kami yang laki-laki dan yang wanita yang akan bergabung dengan PAZ, Pemuda Akhir Zaman, yang ikhwan langsung bergabung dengan nama dan nomor telepon saya untuk registrasi awal kepada Pak Saiful ya, kepada beliau bergabung, karena nanti kita akan menggiring terus dan mengarahkan terus agar langkahnya benar, agar persiapannya benar, agar semangat ibadah dan agamanya benar, ilmunya terus benar, bertambah dan sebagainya. Merapat kepada beliau, pembinanya adalah saya. Begitu juga Musaz. Ya, Musaz bergabung kepada komunitas Muslimah Sadar Akhir Zaman. Insyaallah kita benar-benar akan menggiring kita bagaimana seluruhnya bisa lebih maksimal dalam mempersiapkan diri di akhir zaman ini. Insyaallah. Baik, berikutnya memanah adalah cahaya pada hari kiamat. Nah, ini yang saya kaget. Antum tahu? Kita nggak ada papan tulis ya. Udah nggak apa-apa. Waktu kita nggak banyak. Ini pada mahsyar. Di padang mahsyar ini semua orang dihisap. Lamanya 50.000 tahun. Di padang mahsyar. Tapi setelah selesai hisap, yang orang kafir langsung dihalau ke neraka. Sementara orang beriman dengan orang munafik dimasukkan ke sebuah gerbang. Siapa yang mendengarkan ceramah saya waktu saya di Masjid Trans di Bandung, ceramah tentang titian sirat ya, banyak yang menangis, pemuda-pemuda juga banyak menangis. Itu ada sebuah gerbang menuju ke titian. Ada hamparan yang gelap di balik gerbang itu, gelap, maha gelap, segelap-gelapnya. Didekatkan telapak tangan gini nggak nampak apa-apa, saking gelapnya nggak ada nampak apa-apa. Nah, yang bercahaya nanti adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak di dunia. Ini baru bercahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung kata Rasul. Ada yang cahayanya sebesar bukit. Ada yang cahayanya sebesar onta. Ada yang cahayanya sebesar badannya. Ada yang cahayanya hanya tangannya saja seperti ini bercahayalah. Tapi untuk dia saja. Ada yang cahayanya hanya setelunjuk. Ada yang cahayanya hanya di sini. Ada yang sama sekali tidak bercahaya. Orang munafik sama sekali tidak ada cahaya. Sama sekali tidak punya cahaya. Nah, orang-orang yang banyak buat dosa, amalnya sedikit, ada bercahaya sedikit. Ya, dengan itulah dia mencoba untuk menerangi jalannya. Ketika dia sampai ke titian
titian yang begitu jauh, dan dia memerlukan penerang di titian itu. Antum bisa bayangkan, apakah persiapan kita untuk mendapatkan cahaya yang sempurna? Mari saya bacakan hadisnya. Man rama bisahmin fi sabilillah fabalagha aw qasar. Siapa yang melemparkan satu anak panah niatnya karena Allah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ke sasaran atau meleset daripada sasaran, kana dzalika sahmu nuran yaumal qiyamah. Satu anak panah dilemparkan tadi menjadi satu cahaya nanti pada hari kiamat. Berapa target kita? 10 meter, maka bercahayalah 10 meter itu. Dan cahayanya kata Nabi, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran taman. Cahayanya adalah nur yang sempurna. Cahaya terang benderang 10 meter, 20 meter, maka terang benderanglah 20 meter itu. Berapa anak panah kita lemparkan karena Allah. Kalau Coach Akmal mengatakan sehari itu 1000 anak panah, satu hari itu 1000 anak panah. Murid-murid yang kadang-kadang yang kita kirimkan ke sana juga ngaku, kami belum boleh tidur sampai selesai 1000 anak panah. Sehingga memang mahir-mahir mereka, ya. Dan ini akan kita buat di akademi kita nanti, insya Allah, di mana target para pemanah itu harus bisa 1000 anak panah satu hari. Bahkan istrinya saja waktu dilatihnya 2000 anak panah satu hari. Istrinya, wajar aja kalau istrinya nembak-nembak nama manah itu, apa kata Coach Akmal, ini udah bisa ngalahkan saya, istri saya. Ya, baik. 1000-2000 anak panah. Bayangkan berapa jauhnya kita diberi oleh Allah cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Itu ya, Masya Allah. Saya kasih bonus 15 menit lagi. Iya, semoga bersemangat semuanya, lalu pahalanya ngalir ke saya, kan jadi apa tuh? Ikut jadi elok namanya kau. Kalau ndak kanu pikiran itu ndak bersemangat ke, mau ingin istirahat. Karena lalu kurang kan? Ingin istirahat, tapi ingat pahala ini. Memang orang rumahmu jadi aja kan? Nyuakai, udah harus dapat pahala banyak kita ada, ya kan? Oke, betul juga. Ayo kita sampaikan. Baik. Tapi kalau di Indonesia tolong lakukan dengan legal formal ya, legal formal. Kalau ada ngaku-ngaku teroris, kemudian dia pemanah, kita tantang para teroris yang pemanah itu. Setuju nggak? Kita tantang, hei kamu teroris, kamu kan pemanah, ayo adu kami dengan kami. Saya yakin itu penjahat-penjahat itu, masa ke kantor polisi bawa pemanah LBS-nya cuma 25? Kelinci aja nggak mati itu. Nampak betul usang gayanya. Usang gayanya, bawa panahnya cuma 25 LBS, PVC pula tuh, ditembakkan ke kelinci, gatal-gatal aja kelincinya tuh. Masa itu nampak betul nih primitif, jelas ini bukan orang Islam, nggak profesional. Kalau profesional itu dia tidak akan menyerang polisi, itu baru profesional, nggak sembarangan, perhitungannya tepat dan sebagainya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa untuk para pemanah. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya, sasarannya, tepatkan ya Rabb. Wa ajib da'watahu, kabulkanlah doanya. Di sini doa Nabi ini ada sesuatu yang dipelajari oleh para ulama, bahwa orang yang memanah karena Allah doanya makbul. Orang yang memanah karena Allah, berlatih memanah karena Allah, doanya mustajab. Masya Allah. Saudara-saudaraku, setelah mendengarkan ini, rasa-rasa tak pantas lagi kita untuk menyanyiakan kesempatan. Saya tahu masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi saya rasa saya juga tidak boleh juga tak kaja-kaja untuk ke airport ya. Saya harus mengejar untuk terbang ke Malaysia. Nah, saya mau ke ladang alam warisan, mau belajar dengan Coach Akmal. Bagaimana bisa memanah dengan tepat, dengan baik, dengan benar, di atas kuda, dengan kelajuan maksimal. Ini yang saya akan pelajari di siang Ramadan tentunya. Jadi kalau siang Ramadan saya melakukan itu, antum yang di sini bisa lakukan hal yang sama lah. Pergilah ke sana ke WDO. Insya Allah. Gimana kuda kita? Bagus kah? Sudah sehat? Alhamdulillah. Ya, karena ada kuda yang ternyata kehilangan kesehatannya malam tadi, sehingga telap. Panjang, banyak sekali yang akan bisa kita sampaikan. Kata Rasulullah, berjalan di antara dua target. Sifu kita baru datang. Berjalan di antara dua target, bila mengamalkan sunnah Rasulullah itu. Rasulullah kalau bulan Ramadan, dia bergaya dengan semua pakaian terbaiknya. Ya, bergaya dengan pakaian terbaiknya. Dan beliau menampilkan sekarang ini. Barakallahu fiik.
Cuma kajian kita mantap hari ini. Oh, Ustadz nggak datang. Udah mau tutup Ustadz datang. Ala kulli hal, beliau prinsipnya malai duraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kasadonya tidak dapat, jangan kasadonya ditinggal. Ujungnya jadilah, pokoknya bisa bergantung stek. Baik. Jadi target itu harusnya target di sini satu, target di sini satu. Kita lempar tetap kita ambil, tap. Kalau kita lempar lagi ke sana, tap, ya. Ma bainal gharadain, kata Rasulullah SAW, ma masya bainal gharadain, siapa yang berjalan di antara dua target, kana lahu bi kulli khatwatin hasanah, setiap satu langkahnya itu bernilai satu kebaikan. Hapus dosanya satu, naik derajatnya satu, ya. Satu langkah lagi hapus dosanya satu langkah lagi naik derajatnya satu, terus begitu setiap langkahnya, bolak balik hapus dosa satu. Cabut panah, tercabut juga dosanya satu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi jangan suruh orang yang cabut-cabut panah, harus kita Pak, harus kita, karena mencabutnya dosa orang yang mencabut itulah yang dihapuskan oleh Allah, dicabut pula dosanya satu. Ya Allah, langkah mulianya. Dan itu hanya ada pada panah. Ustadz, bagaimana kalau sniper? Enggak. Maaf, kalau anak panah bisa membunuh 100 orang. Tapi kalau satu peluru nggak bisa bunuh 100 orang. Satu tembak, tap, udah nggak bisa lagi dimasukkan. Bisa nggak pelurunya itu dimasukkan? Nggak bisa. Tapi kalau panah tap, sambil berkuda, ambil balik panahnya, lemparkan ke yang lain. Betul nggak? Nah ini kalau dalam masa-masa perang. Karena panah ini ternyata ada 3 kegunaannya dalam Islam. 1, untuk perlindungan dan perlawanan. Untuk perlindungan dan perlawanan. 2, untuk mencari hidup, berburu. Untuk berburu dengan memanah, sehingga onta, kijang, rusa, kijang, rusa dan lain-lainnya itu kalau ditangkap, dagingnya itu bisa untuk makan keluarga dan bisa dijual, ya kan? Dan juga yang ketiga, untuk tujuan sport, tujuan olahraga sunnah dan sebagainya, yang pahalanya juga menggepupu. Nah, ini luar biasa kita dapatkan. 3 ini diabadikan. Kalau sedang keadaan nggak perang kita nih kayak di Indonesia, alhamdulillah, ya. Oh ya, tadi itu saya gerun betul lah orang-orang yang mengatakan pemanah-pemanah itu adalah, saya malah menantang siapa para teroris yang merasa dia adalah pemanah, hadapkan dengan kami hadapi dia dengan panah, gitu loh. Bahwa para pemanah bukanlah teroris. Kalau ada yang mengatasnamakan, coba kami tes, betul nggak dia pandai memanah? Jangan-jangan hanya bawa itu aja, pandai nggak dia memanah? Kita tes, kita kasih target. Dan kalau betul-betul manah, adu kayak zaman koboi dulu. Ya. Adu, ayo kita mana yang paling cepat, saling panah memanah kita dengan teroris itu. Ambo kok nampak lapor teroris muka mau dabiahnya langsung Pak. Muak betul saya. Dia menghancurkan nama Islam, menghancurkan nama baik Islam, yang diserang gereja segala macamnya. Ya Allah, pasar, tempat-tempat umum dan segala macamnya itu bukan teroris. Kalau memang betul-betul teroris, ya, maka pasti yang dilakukannya profesional. Seluruhnya dilakukannya nggak ada betul profesional. Malang betul nasib teroris di Indonesia ini. Miskin, kere, pakai golok menyerang kantor polisi. Memalukan. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan, saya loncat saja dulu kepada yang terakhir lah, karena masih banyak yang mau saya sampaikan dan ini semuanya menggairahkan. Yang terakhir, ada para sahabat sedang melakukan perlombaan memanah. Para sahabat ya sedang melakukan perlombaan memanah. Hadis ini sahih. Apa komentar Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Beliau membacakan hadis ini bahwa para sahabat sedang berlomba memanah. Waktu kumandang azan masuk, mereka masih memanah. Apa kata sahabat yang lain pada Rasulullah? Ya Rasul, udah azan, orang ini masih main aja. Apa jawaban Nabi? Hum fi shalah. Mereka ini sama dalam keadaan sedang sholat. Orang yang sedang memanah itu pahalanya sama dengan orang yang sedang sholat. Allahu Akbar. Selama dia masih memanah, selama dia masih mengumpulkan panah, mengambil anak panah dari jalan ke jalan, sama dalam keadaan sholat. Hum fi sholah, kata Nabi. Majelis ilmu, kalau kita sedang ceramah, tinggal seketik lainnya, hampir selesai lah, kemudian waktu azan masuk, maka sunnahnya adalah sempurnakan dulu, baru kemudian sholat. Memanah juga begitu, sempurnakan dulu, baru sholat. Hum fi sholah. Mereka pahalanya yang mereka kerjakan ini sama dengan sholat, tapi bukan berarti sholat selesai dengan memanah. Mau bola mana tadi? Berarti sholat sana boleh ada? Itu awal ada kutu muncul orang tuh sembarangan.
Baik, saudaraku, cukup sampai di sini saja. Mukaddimah ya. Nanti kalau di buku ini adalah buku ringkasan. Nah, ini juga, ini gaya kecebong atau gaya munafik atau gaya siapa saya nggak tahu. Ketika saya dihadiahkan buku ini, kan shooting tuh, dihadiahkan buku ini, saya berikan komentar, saya katakan saya rekomendasikan kitab ini, karena saya tahu kitab aslinya, Furusiyah Muhammadiyah oleh Syekh Ibnul Qayyim, ini kitab langka, udah diterjemahkan, dan ini adalah ringkasan. Di ringkasan ini bagaimana memilih panah yang bagus, bagaimana cara memanah, bagaimana supaya nggak luka di sini, nggak luka di sini, bagaimana cara memegang yang benar, semuanya diajarkan dengan teliti dan bahasanya sederhana. Ini hebatnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Beliau menyebutkan dengan rinci bagaimana cara memperbaiki panah, bagaimana cara memperbaiki posisi semacamnya, apa-apa mazhab panahan semacamnya disebutkannya. Ringkas sekali dan sangat simpel. Ini full gambar ya, full gambar. Ketika saya begitu, entah kecebong sekali lagi entah siapa, seperti dia berusaha menjatuhkan Ustaz Abdul Somad. Apa katanya? Teroris ini sedang mempromosikan buku terorisme. Kurang ajar betul. Iwan yang cak dipuga muncul. Ini bukan buku terorisme, ini buku kebanggaan budaya Islam yang berkaitan dengan amal yang sangat besar yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Justru buku ini yang memandu kita untuk jangan sembarangan, karena ada adab-adab yang tinggi yang harus dijaga ketika dalam memanah. Manggari saja orang seketik arah itu nak boleh, harus tahan dulu tuh sampai pastikan nggak ada lagi orang baru boleh. Dan tidak boleh mentargetkan burung, tidak boleh mentargetkan burung, saya tidak boleh targetkan apalagi orang, kan begitu. Ini kalau untuk mencari hidup dalam rangka berburu, betul-betul yang boleh berburu dengan memanah adalah orang yang sudah menjadi pemanah tepat. Dia harus mentargetkan jantung. Dan kalau sudah teruji di jantung yang tepat, sedang lari kijang tuh, tak kena jantungnya, baru boleh dia berburu dengan panah. Kalau belum boleh. Sampai begitu. Kenapa? Kena jantung langsung mati. Dan kata Rasulullah, ini hebatnya memanah ya. Kalau dengan senjata cetar mati kijangnya, dia menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Tapi kata Rasulullah SAW, jika kamu manah buruan, tak kena, ya kan, kena, biarkan dia lari, lalu kamu telusurilah darahnya, kemudian kamu temukan dia sudah menjadi bangkai, makanlah, kata Rasulullah. Makanlah, inilah keberkahan daripada memanah. Sampai-sampai binatang yang mati karena panahan yang kita ini, tapi harus binatang buruan ya, binatang buruan yang halal dimakan dagingnya. Jangan dijadikan binatang sebagai target, setelah itu kita lepas. Memang untuk dimakan, tidak apa-apa. Memang untuk dimakan, memang untuk dijual dagingnya, nggak apa-apa. Kejarlah dengan panah. Itu pun pastikan memang betul-betul di hutan belantara, dan binatang itu bukan binatang yang dijaga oleh negara, ya, nggak apa-apa. Dan targetnya kalau ditemukan sudah mati jadi manu, nggak apa, ya, makanlah dagingnya, juallah dagingnya, halal. Saking berkahnya memanah ini. Demikianlah hamba Allah yang saya cintai, jam 10.15. Saya minta izin kepada semuanya, semoga apa yang saya sampaikan membakar semangat kita untuk mengejar pahala besar di bulan Ramadan ini. Pasti ada saat-saatnya kita jenuh baca Quran, capek duduk aja, ya, maka memanahlah dan jangan berhenti memanah. Ibu-ibu juga bisa, Bu. Ibu-ibu mulailah dari yang 25 lbs ya, yang ringan aja dulu. Targetnya 5 meter aja dulu, kalau perlu 3 meter, aja 3 meter, targetkan dulu. Bertambah, udah grouping semua, mundurlah agak 2 meter lagi, tambah lagi. Udah grouping semua, mundur lagi 2 meter lagi, terus ya, jangan sampai awal-awal kayak saya dulu, Pak. Saya dulu tuh betul-betul menyesal saya sekarang. Saya beli yang langsung LBS-nya 50, 60. Pokoknya yang paling tinggi LBS itu paling hebat menurut saya kan. Saya beli anak panah itu sebentar aja umurnya tuh. Kenapa? Melencengnya kemana-mana. Dan kena tembok, kena dinding, hancur anak panah saya. Jaraknya itu yang nggak tahan. Dari 30 meter, 50 meter saya panah. Saya pikir itu yang hebat. Itulah kalau beramal tanpa ilmu itu akhirnya kita. Padahal satu anak panah itu harganya 100.000 lebih. Ada yang satu anak panah kompon itu harganya sampai 500.000 lebih satu anak panah itu. Jadi harus dengan ilmu ya, kalau enggak kita rugi. Dari dekat-dekat dulu. Ternyata juara juara dunia, mereka tak pelatihan dari jarak 10 meter. Tiap hari sampai sekarang mereka latihan jarak dekat. Yang hebat itu bukanlah latihannya dari jarak jauh. Kalau jarak jauh nggak apa-apa, tapi seperti di Bukit Al-Faris. Di Bukit Al-Faris kan enak kan, memang tanah lapang dan bukit, sehingga kalau kita memanah letaknya jatuhnya cuma ke tanah.
dan mudah mencarinya. Bukitnya itu kayak ini, kayak apa? Kayak padang lapangan golf. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah rezekikan itu tempat untuk kita. Alhamdulillah. Sehingga siapa yang mau puas-puas nanti untuk olahraga sunnah boleh di sana. Saudaraku yang kami muliakan, ini bulan Ramadan, saya tidak lupa untuk mengajak dan menghimbau kita semua. Akhir Ramadan ini saya punya program. Kami Yayasan Al-Hufaz punya program. Sebenarnya ada program yang terbesar yang harus kita kejar sekarang ini, tapi untuk yang ini saya imbau lah dulu. Siapa tahu ada yang mau berinfak 150.000 satu orang. Untuk apa? Untuk diberikan kepada fuqara dan du'afa 2 desa binaan. Yang pertama sekitar Madrasah Mulazamah Al-Hufaz di kota Payakumbuh, Cincin Mudia, itu kan ada namanya kampung itu, daerah itu. Ini banyak orang-orang yang perlu kita santuni. Kita siapkan nanti menjelang lebaran itu 200 paket. Paketnya paket sembako gratis. Satu paket itu 150.000. Kita targetkan 200 di situ. Kalau 200 paket di situ, dan di sekitar An-Nabawi. Sekitar An-Nabawi itu memang ini tanya sama Sufyan, banyak penduduknya yang sedang kritis dan sedang sulit keadaan ekonomi mereka. Hati mereka sedang kita lembutkan. Kita ingin kira-kira 300 paket lah paling tidak. 300 paket untuk mereka menjelang lebaran. Jadi mereka bisa menikmati lebaran dengan adanya sembako gratis itu. Kita bagi-bagikan. Berarti ada 500 paket sembako yang kita targetkan. Harga satu paket 150.000. Ayo, kita mau berlomba-lomba berapa? Saya tunggu, saya nanti perlombaan ini bisa daftar saja dulu sekarang, nggak apa-apa, nanti kirim ke rekening ya. Daftar saja dulu, Ustaz saya ambil 10, Ustaz saya ambil 5, Ustaz saya ambil 1, nggak ada masalah ya. Ustaz saya ambil 100, bisa jadi kan. 100 paling hanya berapa? 1,5 juta kan? Iya, hanya 1,5 juta, nggak seberapa itu untuk apalagi beramal di bulan Ramadan ini ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, nomor rekening kita agar mudah 15 juta. Oh iya, 15 juta ya. Ya, baik. 10 baru 1,5 juta. Baik, nomor rekeningnya catat yang mudah. 15 kali 0, 13 kali 2. 11111 0, 11112. Ya, itu. Nanti waktu mentransfernya tolong lebihkan digitnya di angka 5, ya. Jadi 150.005 untuk satu kalau diambil 10 100.500.005 gitu ya. Nah, Bank Syariah Mandiri memang nama bank itu kami buat atas nama Pembangunan Gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz ya. Pembangunan gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Jadi kalau ada angka 5-nya di belakang, berarti kami bisa menandakan, oh ini adalah untuk paket sembako untuk para duafa, masakin, agar mereka bisa bergembira menjelang lebaran. Insyaallah kami targetkan di 10 hari terakhir lah kita bagi-bagikan itu. Ustaz, kalau kira-kira itu dari zakat fitrah kami berikan boleh enggak? Kalau zakat fitrah hanya boleh berupa beras. Itu mazhab yang saya pegang ya. Selain beras nggak boleh. Berarti boleh dianggarkan dalam bentuk uang, nanti kami belikan beras. Cuma itu panjang nanti jelimet ya. Harus diumumkan lagi, Ustadz ini sekian, ambon dulu nalatih bago. Tim dulu nalatih bago. Tapi sebaiknya nilai infak lillahi ta'ala saja. Sedekah lillahi ta'ala saja. Ingat nomornya berapa tadi? 11111 5 kali 0 11112. Jadi 15 kali 0 13 kali 2. Gampang kan mengingatnya? Transfer lah judulnya. Tapi kalau seandainya kita mentransfer tidak ada kode 5-nya, maka kami masukkan untuk pembangunan gedung madrasah. Informasi buat Bapak Ibu, Alhamdulillah masuk Ramadan ini sudah rampung selesai sesi pertama. Gedung kami lantai 1 sudah selesai, tinggal finishing 95% lah, tinggal finishing, sudah bisa dipakai anak-anak kita, sudah di sana tinggal sekarang. Gubuk-gubuk reot sudah ditinggalkan, mereka sudah tinggal di asrama itu, pahalanya sudah mengalir untuk Bapak Ibu semua, insyaallah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita naikkan tiang berikutnya, dan itu sudah dicor, saya kemarin ke Bogor, acara sehari semalam di sana, terkumpul dana 87 juta. Alhamdulillah ya, sehingga naik.
Nah sekarang kita mau ngecor kemudian mendinding, itu memerlukan dana 590 juta. Alhamdulillah sekarang ini hampir 1 juta terkumpul sejak 1 minggu atau 2 minggu ini, sudah 1 juta terkumpul sehingga kita sudah bisa naikkan. Berarti sisa yang kita kumpulkan sekarang kira-kira 490 juta lagi. Artinya kalau ada yang ingin menabung untuk akhiratnya di bulan Ramadan ini bersama dengan kami, maka nomornya yang tadi, nggak usah ditambah apa-apa, nggak usah ditambah apa-apa, cukup transfer saja. Berapapun yang kita transfer, itulah tabungan kita yang sebenarnya, itulah harta kita yang sebenarnya, dan itulah yang menjadikan semua harta kita berkah, dan itulah yang memancing harta yang lain untuk mudah datangnya. Ya, silakan 111101112 pembangunan gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Demikian saja dari saya. Semoga Allah berkahi. Mudah-mudahan ibu bapak semua berkenan. Kalau ada yang hari ini mau langsung serahkan serahkan cash dalam untuk yang tadi dulu, yang untuk paket sembako, silakan serahkan cash. Mungkin ada yang bisa bantu jalankan ke Tidiang, silakan untuk mendapatkan paket-paket ini. Walaupun tidak penuh satu, mampunya cuma 50.000 juga bisa bergabung, berarti satu orang atau satu paket bisa untuk 3 orang yang bergabung juga tidak masalah. Ya, ada yang bisa bantu untuk jalan? Ya, jalankan saja ini. Ini nanti mudah-mudahan per satu paket, jika tidak kita kolektifkan saja, kita jadikan berapa dapatnya untuk paket itu. Ini bulan Ramadan lah ya, bulan Ramadan adalah bulan pemurahnya kita dan sedekah kita mengalir bagaikan. Ya, silakan. Nanti akan kita bedah kitab itu di sini insyaallah. Dan kita hadirkan orangnya. Orang ini ada di Tomboro. Namanya Syekh Qori Afrizan Al-Khirid, ya. Dan dia punya seni-seni yang sangat luas tentang masalah memanah horseback archery ini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Seandainya tidak ada pertanyaan, maka kita sudahi. Yang belum sholat duha, masih ada waktu sholat duha. Perbanyaklah ibadah pada bulan Ramadan ini, ibu bapak semuanya. Semua yang kita lakukan adalah untuk penjamin keamanan kita sendiri nanti di masa-masa genting, di masa yang akan datang. Sekali lagi, yang akan mendaftar untuk menjadi bergabung dengan PAZ, ya, maka dapat langsung berhubungan dengan Pak Saiful Bahar, ya. Beliau lewat nomor telepon saja. Apa tuh? Langsung ke sini aja kata beliau, ya. Serahkan saja nomor telepon kepada beliau biar bisa dikomunikasikan, karena ini langsung ada pembinaan-pembinaannya, langsung ada praktek dalam dan luarnya, langsung ada pengarahan-pengarahan dan pembimbingan berkaitan dengan akhir zaman, ya. Dan ini tidak ada unsur kepentingan politik sama sekali. Bukan untuk 2019 juga, sama sekali tidak. Ini benar-benar adalah untuk mempersatukan potensi dan energi umat buat menyelamatkan diri di akhir zaman dari segala petaka huru-hara yang mungkin saja terjadi. Oke, ibu bapak kami memuliakan, lapangan yang 40 kali 12 di sana menanti siapa muhsininnya, dan hubungan langsung dengan ketua masjid, ya. Langsung ke ketua DKM kita, Bapak Makmur Aldo Nugraha, gitu ya nama lengkap, Bapak Makmur Aldo Nugraha. Nanti biar kalau perlu Pak Makmur, nanti kalau perlu dibuatkan di papan tulisnya semacam flyer atau apa gitu kan, ya. Nanti yang bisa ditempel jadi umat tahu kemana dimasukkan, ke siapa berhubungan, mana ininya, gambarnya, tempatnya di mana, kan jelas tuh. Mudah-mudahan lepas Ramadan siapa tahu sudah bisa dibangun, ya. Udah bisa orang bergerak di sini. Nah, saya pun kalau udah kemari udah nyaman, udah tahu tempat di mana harus melemparkan panah-panah saya gitu kan, ya, untuk mengejar pahala yang besar. Demikian saja. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nanti dana ini Mas Mul, mana Mas Mul tadi? Mas Mul itu adalah asisten saya. Nanti dia akan langsung bawa ke Payakumbuh, diserahkan ke Madrasah Al-Hufaz untuk dijadikan sebagai sembako kita, sembako sedekah kita buat para fuqara dan du'afa di menjelang lebaran nanti insyaallah taala. Karena kami akan berangkat ke Malaysia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca surah Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Sebelum kita bacakan doa kafaratul majlis, masukan saya nanti kalau jadi lapangan itu dibuat, saran saya siapkanlah alat-alat panahan. Maksud saya untuk dijual. Apakah bonya, apakah busur-busur aeronya segala macamnya, siapkan semuanya untuk dijual. Ada juga untuk disewakan. Nah, disewakan mungkin satu butir disewa Rp1.000, tapi kalau rusak patah atau apa diganti kan gitu kan. Ada. Jadi orang juga nggak perlu mempersiapkan alat-alat untuk datang kemari, mereka langsung bisa pasang jam-jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa, dan harus ada pendamping bagi pemula. Harus ada pendamping bagi pemula biar dia mendapatkan ilmu kemari, bukan sekedar menembak aja, tapi betul-betul dikasih ilmu. Nah, itulah harapan saya. Dan juga ada tempat buang air kecilnya, ada juga tempat minum-minumnya segala macamnya, sehingga orang bisa nyaman lah di situ. Nah, kalau begitu berapa anggarannya, itulah yang akan dibagikan pada umat nanti. Berapa anggaran membangun itu semua, mempersiapkan itu semua. Semoga berkah insyaallah taala. Mudah-mudahan itu kalau jadi pahalanya juga dapatlah saya. Nah, itu kan ancaknya bisa menyampaikan kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.